Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast Desa Tanggulrejo. Bersama aku Rifada Amania sebagai host yang tentunya hari ini akan menemani teman-teman semuanya untuk berbincang-bincang bersama di podcast Desa Tanggulrejo ini. And for your information guys, podcast Desa Tanggulrejo ini adalah podcast perdana kita yang memang sengaja kita hadirkan sebagai ruang untuk berbincang-bincang dan berbagi hal positif yang pastinya nanti akan memberikan banyak sekali manfaat untuk teman-teman semua yang menonton podcast ini. Oke, karena ini adalah podcast perdana kita, jadi pastinya bintang tamu yang kita hadirkan juga sangat spesial. Karena hari ini bintang tamu kita adalah teman-teman dari kelompok KKN atau Kuliah Kerja Nyata yang bertempat di Desa Tanggulrejo. Nah, dan kebetulan yang bersangkutan juga sudah bergabung bersama kita semua, jadi langsung aja kita sapa bersama. Assalamualaikum Mas Asri. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kabar baik ya. Mungkin Mas Asri bisa memperkenalkan diri ke teman-teman yang sedang menonton podcast ini, biar nggak penasaran siapa sih sosok Mas Asri ini sebenarnya. Langsung saja ya. Perkenalkan, nama saya Asri Subiansah, asal kota dari Kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, jauh juga ya ternyata ya Mas. Iya. Kebetulan kita dapat jatah atau dapat bagian KKN di Desa Tanggulrejo. Kebetulan kita dari kelompok 10. Dari Universitas Komarudin. Bunga Gresik. Oke. Jadi Mas Asri ini adalah teman-teman dari anggota kelompok KKN yang bertempat di Desa Tanggulrejo yang berasal dari Universitas Komarudin. Dan kebetulan Mas Asri ini kalau nggak salah juga termasuk ketua terpilih ya Mas dari kelompok KKN-nya. Kalau gitu. ketua terpilih sih enggak ya, mungkin kebetulan saja. Iya. Kalau boleh tahu di sini selama berapa Mas? 40 hari? Benar? Ini kita KKN alhamdulillah sudah dapat 22 hari. 22 hari, tapi totalnya nanti kita 30 hari. Oh, 1 bulan full ya. Oke. Salam kenal ya Mas Asri. Ya, salam kenal. Ini Mas, kita ngobrol-ngobrol tentang KKN dulu nih. Boleh. Aku mau nanya dulu. Sebenarnya untuk pemilihan Desa Tanggulrejo sebagai lokasi atau tempat untuk KKN sendiri, itu apakah ada alasannya melatar belakangi hal tersebut untuk memilih akhirnya Desa Tanggulrejo ini masuk ke kriteria desa yang emang cocok untuk dijadikan sebagai tempat KKN? Apakah ada hal-hal yang melatar belakangi itu, Mas? Kalau untuk melatar belakangi kenapa kok kelompok saya kemudian ditempatkan di Desa Tanggulrejo, itu mungkin yang lebih tahu spesifiknya mungkin dari pihak panitianya, Mbak. Iya, panitia KKN-nya. Karena kita juga kan dibagi kelompoknya. Ada beberapa dari Kecamatan Sedayu, ditempatkan di Kecamatan Sedayu, Manyar, sampai ke Ujung Pangka. Jadi kebetulan kita yang kebagian di Kecamatan Manyar, seperti itu. Oke. Berarti emang untuk pemilihan lokasi dan anggota kelompoknya pun semuanya diatur dari panitia KKN, dari pihak kampus juga ya Mas ya berarti. Betul. Udah terima jadi kita aja ya? Ya, terima jadi. Oke. Nah, ini sebenarnya menarik nih kalau kita bahas KKN. Nah, mungkin pertama yang aku mau tanyakan juga, dari Mas Asri pribadi, ketika tahu bahwa ditempatkan untuk KKN di Desa Tanggulrejo, apa sih kesan pertama yang ada di benak Mas Asri ketika tahu bahwa oh ini aku akan ditempatkan di Desa Tanggulrejo? Gambaran seperti apa yang ada di pikiran Mas Asri untuk Desa Tanggulrejo ini? Kalau untuk gambaran atau di benak saya sendiri itu kebetulan di kelas saya kuliah itu ada beberapa teman yang dari Desa Tanggulrejo. Oh, ya. Jadi sebelum saya KKN ke sini ya saya juga sebenarnya sudah pernah main-main ke sini. Jadi wah kebetulan nih. Jadi kembali ke kampung teman sendiri kan gitu. Jadi udah nggak kaget karena nggak baru pertama kali ke sini. Jadi pikirnya saya itu wah enak nih ada teman juga di sana kan kayak gitu. Kebetulan juga dari teman-teman kelompok ada yang beberapa memang dari Desa Tanggulrejo sendiri. Oh, anggota kelompoknya KKN. Betul sekali. Enak ya, kembali ke kampung halaman gitu istilahnya. The power of wong jero. Wong jero. Ya. Oke, jadi memang berarti sebelum ditempatkan KKN di Tanggul itu Mas Asri sudah pernah main ke sini ya? Hanya sudah tahu lah kondisi lingkungan yang ada di sini seperti apa, kondisi geografisnya mungkin di sini seperti apa. Nah, nyambung ke lokasi KKN nih Mas, masih di tempat Desa Tanggulrejo.
setelah beberapa hari tadi ya, sekitar 22 hari Nggih. atau lebih itu nanti berkegiatan kemarin, dari pandangan Mas Asri atau mungkin dari teman-teman anggota KKN yang lain, ada nggak rasa apa ya, keinginan untuk melihat nih potensi yang ada di Desa Tanggulrejo itu sebenarnya ada potensi apa sih gitu, yang mungkin bisa dikembangkan gitu? Potensi kalau menurut saya, sudut pandang saya pribadi karena, kesan pertama juga saya kemari itu melihat, wah, oh ternyata Desa Tanggulrejo ini seperti ini, tambaknya besar-besar gitu Iya dan benar juga benar. banyak. Karena memang, ketika kita lewat di jalan utama kan itu samping kanan kiri kan sudah tambak. Akhirnya yang di benak saya, wah ini berarti potensinya di ikan ini. Atau mungkin ya sejenisnya lah yang mungkin hasil ternak dari tambak itu sendiri. Tuh. Berarti kalau dilihat memang dari kondisi geografis di wilayah Desa Tanggulrejo ini sebenarnya punya banyak potensi ya Mas yang bisa Banyak. dikembangkan. Tapi kalau melihat dari SDM yang ada mungkin di sini dari sumber daya manusia baik itu dari mungkin kalangan bapak-bapak, ibu-ibu atau pemuda atau anak-anaknya, menurut Mas Asri sendiri itu apakah mereka juga punya potensi untuk bisa berkembang lebih baik lagi gitu untuk di Desa Tanggulrejo ini? Kalau menurut sudut pandang saya terkait mungkin para remajanya, pemudanya, kemudian, masyarakatnya, itu sudah cukup maju, Mbak. Karena pengalaman saya, Iya. di kampung-kampung lain mungkin atau di desa-desa lain itu tidak tatanan pemerintah desa itu sudah lebih maju di Tangerjo. Mhm. Bahkan di organisasi-organisasi pemudanya tertata. Iya. Bahkan juga kita pertama kali survei, ke sini juga agak sedikit bingung gitu, mau buat proker apa ya sekiranya sesuai dengan kebutuhan Iya. desa, karena semua sudah tertata. Akhirnya ya, sudut pandang saya pribadi sebagai mungkin ketua kelompok, saya ingatkan kepada teman-teman, ya sekiranya kalau memang, kita ini untuk proker itu menyesuaikan sajalah dengan kebutuhan. Kalau ada ilmu mungkin baru ya kita kasih, kalau mungkin nanti kita sekiranya sudah semuanya ada ya, berarti tugas kita ya belajar di kampung ini, bukan lagi kita yang seakan-akan menjadi SDM pendobrak, Iya. seperti itu. Jadi kita, lebih fokus di kolaborasinya, seperti itu. Iya, iya. Berarti apakah bisa dikatakan beruntung untuk ditempatkan di Tanggulrejo ini, Mas? Ya yang pertama bisa dikatakan beruntung, juga Beruntung. tidak gitu. Iya, iya, Karena iya. ya kita juga sesuai dengan SDM, Mbak. Iya, Jadi SDM kita juga kan ya belum tentu dari kampung-kampung yang lain itu sudah semaju di sini. Artinya apa ya, kadang-kadang keterbelakangan kita juga untuk mengikuti sini. Nah itu untuk, kurang beruntungnya. Untuk, untungnya ya berarti kita bisa belajar Bisa dari belajar. desa maju Iya, ini. benar-benar. Apalagi di sini ada kampung net, ya kan, dan seterusnya. Kemudian ya banyak sekali lah, mungkin nanti bisa teman-teman Permisa bisa, mengakses juga, ada webnya juga kan. Iya, Nah ada. Desa seperti itu, digital ini desa istilahnya. digital ya kan. Nah itu mungkin menurut saya. Oke, oke. Iya, jadi memang kalau kita kenalnya biasanya KKN itu hanya ditaruh di desa-desa pelosok-pelosok yang memang butuh, tapi ternyata ya memang nggak harus di desa-desa pelosok pun kita masih bisa belajar, bisa berkontribusi di desa itu ya Mas ya. Betul. Oke, oke. Nah, lanjut nih Mas, pertanyaan selanjutnya ini tentang selama berkegiatan nih mungkin. Selama Mas Asri dan teman-teman anggota kelompok yang lain mengadakan berbagai kegiatan program kerja yang mungkin setiap hari dilaksanakan, apakah ada hal-hal yang mungkin menurut Mas Asri ini adalah hal yang tidak terlupakan selama saya KKN di sini gitu? Apa ada hal-hal seperti itu yang selama ini sudah pernah dirasakan oleh Mas Asri? Kesannya berarti ya? Iya. Kalau kesan saya ya mungkin yang lebih tidak, apa namanya, yang nanti ke depannya tidak mungkin saya lupakan adalah pemerintahan desanya yang mungkin termasuk ramah ya, seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua masyarakatnya juga ya sangat antusias dan support juga dengan beberapa kegiatan teman-teman KKN, seperti itu. Sama juga halnya dengan, organisasi-organisasi pemuda yang ada di Desa Tangurjo. Contohnya semisal dari teman-teman Kartar itu sangat-sangat, antusias untuk menyambut kami di sini, kemudian membantu mengarahkan kami dan seterusnya. Itu kesan-kesan yang tidak akan kami lupakan, seperti itu. Oke.
Berarti memang bisa memberikan kesan yang baik ya Mas ya, Desa Tanggurejo ini untuk teman-teman dari KKN Universitas Komarudin ini. Oh, sangat baik sekali, Mbak, menurut Sangat saya. baik Iya. sekali, luar biasa. Nah, tadi kan kesan yang baik-baiknya Hmm. mungkin. Nah, selama berkegiatan ini pun apakah pernah ada hambatan yang pernah dirasakan gitu dari Mas Asri, dan kira-kira kalau ada gimana nih solusi dari Mas Asri atau teman-teman yang lain untuk mengatasi hambatan yang ada itu selama berkegiatan? Kalau hambatan di kegiatan itu insya Allah hampir tidak ada. Kalau di kegiatannya gitu, kegiatan Iya. lapangan. Cuma kalau di apa namanya, di kami itu mungkin di airnya, Mbak, ya, mungkin agak sedikit Oh, terkejut ini ya. sebenarnya Iya. problem kita semua kayaknya Mas. Ya itu mungkin Iya. di airnya ya, kalau mungkin itu lebih, bisa menjadi ya mungkin nanti bisa diperhatikan lagi oleh pemerintah desa ke depannya. Nah, karena kita juga kan, apalagi saya ya yang mungkin asalnya dari Dari Kalimantan, iya, Kalimantan. yang terbiasa dengan air-air Iya. sumber, kemudian air-air sungai. Nah, itu kan di sini kan ya itu tadi agak-agak sedikit asin, kemudian juga, apa namanya, agak keruh ya. Hmm. Kalau kata orang-orang sini katanya berkapur ya airnya. Iya. Mungkin Iya, iya. nanti, kan desa juga sudah ada PDAM, Mbak, Iya, ya. sudah ada Nah, mungkin PDAM. nanti bisa diperhatikan lagi lah untuk, apa namanya, air-air yang dikelola di PDAM itu kemudian bisa dinikmati oleh, masyarakat dengan layak, mungkin seperti itu sih Iya, menurut oke, saya. oke. Berarti memang kalau dari sarana prasarana selama berkegiatan terfasilitasi Mas ya? Kalau sarana prasarana alhamdulillah terfasilitasi, Mbak. Karena ya itu tadi saya Iya. katakan luar biasa sekali Desa Tanggurejo itu gor punya, Iya. ya kan? Punya gedung Seperti itu. serbaguna. Gor ada 2 gedung Iya, serbagunanya. outdoor Ada dan yang indoor. nah itu, kan luar biasa sekali. Iya, iya. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas lain ya, kita ya alhamdulillah juga ya semuanya ada sih. Ya mungkin tadi itu ya terkait air, ketersediaan air yang memang sepertinya ini orang luar kalau datang ke Tanggurejo Iya. yang dilihat memang airnya itu Mas Pertama biasanya. kali ya Iya, biasanya dirasakan. masuk airnya sangat asin gitu rasanya. Tapi untuk kita yang sudah berbelasan tahun tinggal di sini Hmm, atau berpuluh-puluh tahun tinggal di sini ya wajar lah ya istilahnya kalau memang airnya sudah seperti itu, karena mungkin lingkungan dari kondisi geografisnya dari tambak dan lain sebagainya tadi kan memang memang asalnya memang dari seperti itu. mempengaruhi air juga, Mbak, Iya, ya. benar. Oke, nah tadi sudah lika-liku perjalanan KKN dari mulai apa yang menjadi kesan dari Mas Asri dan juga teman-teman, kemudian hambatannya juga. Nah ini mungkin tinggal berapa hari ini Mas berarti di sini? Kurang lebih ini kita sudah ya perkiraan sisa 1 minggu lagi, Mbak. Oh, wah, Jadi nggak ini kerasa kita ya. iya sudah mulai minggu-minggu terakhir lah Hmm. di sini. Oke, nah, Tinggalan nah ini. aku balik lagi nih Mas sama Hmm, pertanyaan terkait potensi desa. Sebenarnya hmm. tadi menarik juga sih kita bahas potensi ya, karena kan nggak semua desa memang punya potensi yang bisa dikembangkan. Nah dari teman-teman KKN ini, apakah ada ide atau gagasan nih untuk potensi yang tadi sudah ada dari segi kondisi geografis atau dari apa yang sudah dilihat itu, apakah ada ide atau gagasan yang mungkin bisa dikembangkan di Desa Tanggurejo ini? Kalau ide atau mungkin, apa namanya, potensi yang mungkin nanti, yang akan dikolaborasikan dari teman-teman KKN itu, sesuai dari survei awal, bahwasannya kita juga survei itu, mencari tahu dulu, menelusuri dulu, kemudian apa-apa saja sih yang menjadi kebutuhan masyarakat sini. Kemudian dari pemerintahan desa kemarin ada membahas terkait, apa namanya, beberapa ide juga yang kita bicarakan bersama, itu sablon, pelatihan sablon, Mbak. Jadi harapannya nanti ke depannya desa ini memiliki, apa namanya, wirausaha, dari sablon itu, secara mandiri seperti itu. Nah, kemudian saya juga, bersama teman-teman itu, silaturahmi juga ke organisasi-organisasi pemuda yang ada di Tanggurejo, salah satunya di Karang Taruna itu juga kita, eee bertukar pikiran atau, apa namanya, bertukar pendapat juga. Sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan, masyarakat, Tanggurejo hari ini. Kemudian, sama ternyata, sesuai dari arahan pemerintah desa bahwasanya, eee, hari ini yang menjadi prioritas utama adalah pelatihan. Pelatihan. Nah, Iya. akhirnya timbullah itu tadi, timbullah, ide untuk pelatihan sablon. Hmm.
Karena mungkin nanti potensi untuk keberlanjutannya juga cukup bagus karena menuju 2024 kan Iya. seperti itu. Iya kan banyak sekali. Nanti mungkin ya orderan-orderan lah yang mungkin akan meledak. Nah, itu kan bisa menjadi kesempatan kita berwirausaha dan melihat potensinya dalam jangka panjang seperti itu. Akhirnya ya oh ternyata sama. Nanti harapannya ada wirausaha sablon. Sebelum wirausaha tentunya pemuda-pemuda yang ada di Tanggurejo kan butuh yang namanya pelatihan dulu. Iya. Pelatihan sablon terkait nanti alatnya seperti apa, kemudian nanti tata cara pengoperasian dari alat sablon itu seperti apa dan seterusnya. Nah, itu untuk menuju supaya apabila nanti benar-benar benar-benar mengadakan wirausaha sablon itu tadi secara print kan sudah memiliki SDM yang mumpuni. Iya. Seperti itu di Dan bidangnya. itu skill ya Mas, ya, semua orang bisa juga. Betul sekali. Nah itu. Jadi ya akhirnya ya itu juga yang menjadi ide kita. Oh ternyata ini salah satu kebutuhan dari masyarakat Tanggurejo, akhirnya ya kita masukkan di proker KKN kita. Yang insya Allah nanti akan kita laksanakan di tanggal 26 Februari bersama Bentar lagi ya. bentar lagi bersama dengan teman-teman Karang Taruna dan pemuda Tanggurejo khususnya seperti secara umum nanti. Itu dari kita sih ya, kita bersama sesuai kebutuhan sih menurut saya. Iya, memenuhi kebutuhan ya, berusaha kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan. Ya, karena memang apa ya, dilihat dari masalah secara kompleks di Indonesia pun jumlah usia angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan pun kan tidak seimbang gitu Mas. Jadi kalau tidak diasah sendiri dari adanya pelatihan-pelatihan seperti itu, ya nanti kalau nunggu panggilan lamaran kerja pun kadang-kadang lama gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan dengan banyak pelatihan-pelatihan seperti itu. Luar biasa, tapi ide seperti itu sudah tersampaikan ya Mas, berarti sudah didiskusikan bersama dengan teman-teman Karang Taruna atau dan pemerintah desa sudah dibahas bersama? Kalau untuk itu ya alhamdulillah ya sesuai tadi Mbak. Dari awal kita hati-hati untuk menata proker itu. Iya. Seperti itu. Jadi ya kalau sudah ada proker semisal pelatihan sablon seperti itu kita sudah ada konsultasi dulu. Ya seperti itu, sesuai dengan kebutuhan. Iya, akhirnya ya bisa dikatakan ya sudah bekerja sama dan sudah berkomunikasi dengan pihak terkait baik desa dan mungkin organisasi pemudanya. Nah, terutama di desa Tanggurejo ini seperti itu. Oke, luar biasa ya teman-teman dari KKN Universitas Komarudin ini. Artinya teman-teman sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari desa Tanggurejo, meskipun tadi dikatakan desa Tanggurejo ini termasuk desa yang punya potensi dan sudah maju istilahnya ya, tapi tetap pasti ada hal-hal lain yang mungkin masih luput dari pandangan teman-teman yang akhirnya itu bisa dipenuhi gitu kebutuhan dari desa Tanggurejo ini. Oke, mungkin terakhir Mas, kesan-pesan dari Mas Asri nih sebelum meninggalkan desa Tanggurejo tercinta ini, apakah ada kesan-pesan yang memang mau disampaikan ke teman-teman yang menonton podcast ini? Barangkali mau disampaikan. Kalau mungkin kesan dan pesan dari saya itu ya, yang pertama saya sangat-sangat berterima kasih kepada pemerintahan desa, organisasi pemuda, ya khususnya ya masyarakat Tanggurejo yang sudah menerima kami, kemudian juga termasuk support terhadap kegiatan-kegiatan kami itu. Kami tidak bisa berkata gimana lagi, apalagi sampai berpikiran untuk membalas jasanya. Nah, itu mungkin nanti biar Yang Maha Kuasa aja yang membalas, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya saya selaku mungkin Ketua Kelompok KKN Universitas Komarudin yang di Desa Tanggurejo ini memohon maaf yang sebesar-besarnya perwakilan dari keluarga besar mahasiswa Universitas Komarudin apabila di dalam berkegiatan terutama di lingkup Desa Tanggurejo mungkin ada kekeliruan di dalam perilaku, kemudian ada ucapan yang mungkin kurang berkenan di hati masyarakat, itu kami sangat-sangat memohon maaf karena kami juga masih proses belajar Mbak. Iya, sama-sama belajar sebenarnya Mas. Masih proses belajar membaur di masyarakat. Karena ya saya secara simpel mengartikan KKN itu hanya dua sih sebenarnya.
kalau nggak secara ribetnya. Yang pertama laporan selesai. Oh. Ya, itu yang Iya, pertama. memenuhi kewajiban Ya, aja ya Mas. kewajiban. Terus yang kedua adalah interaksi kita dengan Iya, masyarakat. Nah, itu mungkin nanti yang ilmunya saling bertukaran. Jadi nanti mungkin secara teori is oke lah. Teman-teman mahasiswa ini mungkin banyak teorinya, tapi secara praktik saya rasa Nggak semua bisa. iya, malah masyarakat saya rasa yang memang sudah mengarungi prakteknya. Iya, iya. Seperti jadi kita hubungan kita dengan masyarakat itu seperti apa. Jadi selain kita juga memberi mungkin wawasan intelektual kita bagi dengan masyarakat. Yang kedua adalah kita seharusnya juga belajar di masyarakat itu. Ya ini tadi kayak tatanan desa yang tertata seperti ini, kemudian organisasi pemudanya tertata, kemudian ya itu kan menjadi pembelajaran kita. Nanti kalau kita kembali ke kampung kita masing-masing atau kembali ke kampus kita bisa menjadi cerita, kalau kita kembali ke kampung kita bisa menjadi contoh atau menjadi motivasi kan seperti itu. Mungkin itu sih dari saya. Iya, iya. Memang apa ya Mas, kan kadang orang punya ilmu tapi kalau nggak bisa terjun ke masyarakat, nggak bisa berkehidupan di sosialnya itu kan Perlu ya dipertanyakan, repot Mbak. juga. Iya, Iya kan, ilmunya untuk perlu apa dipertanyakan itu. ilmunya? Kan yang penting kebermanfaatan dari ilmu yang sudah Betul. didapat itu. Wah, berarti luar biasa sekali ya kesan pesan dari Mas Asri ini tentang perjalanannya, lika-likunya di KKN di Desa Tanggurejo ini. Dan pastinya nggak kerasa juga kita ngobrol keasikan sampai akhirnya nggak kerasa waktunya sudah cukup panjang, dan artinya episode 1 hari ini kita usai dulu sampai di sini karena tadi sudah banyak nih bercerita banyak hal tentang kehidupan KKN, entah itu rasa senang, sedih, bahagia yang campur aduk menjadi satu yang dirasakan oleh teman-teman dari KKN Universitas Komarudin. Nah, mungkin itu dulu dari podcast Desa Tanggurejo episode 1 kali ini. Barangkali nanti kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya. Pastinya saya Rifada Amania di sini pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.